Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, kami akan mempresentasikan mengenai penerapan sistem informasi pada Apple. Perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Stefani Putri Rinda, Viana Zuleka Wahyudi, Naura Nazifah, Raja Abdillah, Lutfi Magdarianda. Boleh next? Oke, saya akan memperkenalkan mengenai Apple Inc. Apple ini adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, di California. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak, komputer, dan serta komputer pribadi. Nah, Apple ini didirikan pada tanggal 1 April 1976 dan diinkorporasikan menjadi Apple Komputer pada tanggal 3 Januari. Nah, pada tanggal 9 Januari ini, atau komputer itu dibuang dan dihapus untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik konsumen, karena bukan hanya komputer. Nah, Apple adalah perusahaan IT yang didirikan pada 1 April oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak, Ronald Wayne, dan Apple Inc. ini perusahaan Amerika Serikat yang mendesain, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer. iPad dan iPhone adalah beberapa produk perusahaan ini yang paling sukses di dunia. Boleh next? Oke, ini adalah bentuk struktur organisasi di Apple. Nah, pada gambar di sini ditunjukkan bahwa warna orange ini merupakan tim eksekutif perusahaan. Nah, sedangkan warna abu-abu itu adalah vice president, di mana perusahaan bertugas melaporkan kepada Steve Jobs langsung, dan biru muda itu para vice president dari setiap divisi. Pada masa kepemimpinan Steve Jobs ini, Tim Cook berada di posisi tim eksekutif Apple sebagai Chief Operating Officer. Keuntungan dari struktur kayak gini itu adalah highly goal-directed, di mana CEO memiliki kontrol penuh terhadap perusahaan, inovatif dan task-driven, self-motivated, collaborative working, high security, hingga resiko bocornya dari munculnya ide-ide baru dari Apple ini berkurang, dan wide career opportunities, sedangkan kekurangannya adalah terlalu bergantung pada Steve Jobs dan kurang transparan. Boleh next? Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu tentang visi dan misi dari perusahaan Apple. Yang pertama di sini ada visi, yaitu Apple di setiap meja. Sedangkan visi dari perusahaan Apple adalah Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik kepada siswa, pendidik, profesional kreatif, dan konsumen di seluruh dunia melalui inovatif software, hardware, dan persembahan dari internet. Nah, Apple ini memicu revolusi komputer pribadi pada tahun 1970-an dengan Apple II dan diciptakan kembali komputer pribadi pada tahun 1980-an dengan Macintosh. Boleh di next? Oke, baik. Akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya, itu adalah penerapan sistem operasi iOS pada Apple. Nah, sistem operasi iOS ini memiliki definisi tersendiri. Secara umumnya, iOS merupakan sistem operasi yang berperan khusus untuk berbagai perangkat iPhone. iOS juga berasal dari perusahaan teknologi raksasa bernama Apple. Sampai sekarang, Apple juga berhasil merilis gadget-gadget cerdas lainnya yang bisa kita temui di berbagai gerai mall dan lain-lain ya, seperti iPad, MacBook, dan iPhone. Dan juga iPod ya. Dan selanjutnya adalah sistem operasi memiliki definisi sebagai software yang berperan menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Dalam hal ini, sistem operasi mampu menafsirkan berbagai perintah aplikasi. Tujuannya adalah untuk memberikan akses pada aplikasi sampai fitur-fitur yang ada di perangkat. iOS juga mampu menempatkan masing-masing aplikasi di tempat khusus dengan pelindung mandiri. Tujuannya apa? Agar pengguna memiliki sistem keamanan yang high level, juga dapat mencegah adanya potensi rusaknya sebuah aplikasi. Dan hal ini juga bukan tanpa alasan, karena umumnya ini dibuat untuk perangkat keras menjadi aman dari berbagai serangan malware. Oke, next adalah, boleh dilanjut? Oke, sistem operasi untuk bisnis. Jadi sistem operasi bisnis ini terdapat 3, yaitu adalah proses kontrol sistem yang akan saya jelaskan, yaitu merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis, dan juga sesuai prosedur dan harus sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dari awal. Dan yang kedua adalah Enterprise Collaboration System atau SCS. SCS sendiri itu adalah sistem informasi fungsional yang berfungsi untuk koordinasi, meningkatkan komunikasi, dan kolaborasi di antara anggota dan anggota operasi bisnis. Dan SCS ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun ke customer.
Selanjutnya ada Transactions Processing System atau TPS. Nah, fungsi dari TPS sendiri ini yaitu mencatat dan memproses data, dan hasil dari transaksi bisnis ini membuat kwitansi penjualan, pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, order pembelian, rekening keuangan, dan formulir pajak. TPS juga berfungsi sebagai alat pembaharuan database yang digunakan untuk perusahaan memproses lebih lanjut oleh sistem informasi. Selanjutnya adalah, boleh dilanjut? Oke, kelebihan dari sistem operasi iOS yang saya akan jelaskan ada dua dulu, terlebih dahulu, yaitu ada stable dan mempunyai kinerja yang lebih cepat. Stable itu artinya apa sih? Yaitu sistem operasi iOS yang stabil, di mana hal ini menyebabkan terintegrasinya secara langsung dengan hardware-hardware di perangkat iPhone. Dengan demikian, pengguna dapat menikmati fitur-fitur di dalamnya secara optimal. Kedua, itu mempunyai kinerja yang lebih cepat, yaitu kelebihan iOS ini mempunyai kinerja yang lebih cepat. Misalnya pada iOS 12, pengguna dapat menikmati kecepatan sampai 70%. Hal ini juga berlaku pada versi-versi yang lebih baru. Pasalnya, Apple juga menawarkan sistem operasi yang lebih baik daripada versi-versi sebelumnya. Dan juga merupakan prosesnya juga mengolah input-input dari pengguna secara optimal, bahkan dalam waktu yang lebih cepat. Jadi tidak heran ya kalau Apple ini merupakan sebuah sistem operasinya itu memiliki kinerja yang cepat dan juga mengadopsi teknologi-teknologi yang sangat mutakhir. Selanjutnya akan dilanjut kelebihan sistem operasi lainnya oleh teman saya Raja Abdillah, dipersilakan. Ya, lanjut yang ketiga, kelebihan sistem operasi dari iOS, yaitu memiliki toko aplikasinya sendiri. Sejak iOS 2 rilis pada tahun 2008, pengguna dapat menggunakan App Store yang berisi banyak aplikasi dan permainan. Apple mengerti orang-orang yang membutuhkan aplikasi tambahan untuk berbagai aktivitas. Yang keempat, itu ada menyimpan data secara opsional. Sebab pengguna dengan membackup dan merestore data memakai dukungan iCloud. Perlu diketahui, iCloud merupakan teknologi cloud atau awan penyimpan yang terdapat di berbagai perangkat iPhone. Yang kelima, yaitu memberi informasi secara lengkap. iPhone harus memiliki kemampuan untuk memberikan berbagai macam informasi secara lengkap. Sedangkan teknologi yang mendukung aktivitas tersebut adalah sistem operasi. Yang keenam, ada terintegrasi dengan produk Apple yang lain. Salah satunya dengan sistem operasi yang terintegrasi dengan berbagai produk Apple lainnya, seperti iPad, MacBook. Alhasil, Apple memiliki pasar yang lebih besar di mana pengguna kerap menggunakan berbagai produk Apple di waktu yang sama. Yang ketujuh yaitu ada screen time. Screen time ini merupakan fitur untuk memberi informasi khususnya tentang berapa lama pengguna dapat menggunakan smartphone tersebut. iOS dalam praktiknya akan memberi informasi secara rinci. Di sini ada manfaat kelebihan dari iOS bagi konsumen. Yang pertama, lebih awet. Karena Apple memungkinkan pengguna lamanya untuk tetap bisa update sistem operasi di iPhone lama mereka. Meskipun pastinya tidak berjalan semulus di model tahun terbarunya. Yang kedua, ada interface sederhana. Walaupun sederhana, iPhone justru memiliki perlindungan keamanan yang optimal dan patut dicontoh. iPhone juga memiliki fitur tersendiri yaitu Siri, yang makin memudahkan penggunanya dalam beragam aktivitas fitur Siri. Selanjutnya yaitu bersih dari bloatware. Nah, berbeda dengan Android yang akan dipenuhi dengan bloatware saat pertama kali dinyalakan. iPhone tidak seperti itu. Pada iOS, penggunanya bisa uninstall semua aplikasi yang tidak mereka inginkan. Sedangkan di Android, ada saja aplikasi bawaan yang tidak bisa uninstall. Hal itu tentunya berpengaruh pada kapasitas memori pada device tersebut. Teknologi yang ada di perusahaan Apple. Yang pertama itu ada Safari, yang kedua ada Mac Catalyst, yang ketiga ada iPod, dan yang terakhir ada timer pada watch iOS 7.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan sistem informasi pada perusahaan Apple ini. Boleh di next. Oke. Baik, sebelum saya menjelaskan penerapan sistem informasi pada perusahaan Apple ini, alangkah lebih baiknya jika saya menjelaskan sedikit tentang pengertian dari sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi merupakan sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dengan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Di situ kita dapat kata kuncinya, segala bentuk kegiatan manusia dalam menggunakan teknologi, yang mana hal itu merujuk pada interaksi manusia terhadap data, informasi, algoritma, dan lain-lainnya, itu dapat kita sebut sebagai sistem informasi. Boleh di next. Oke, mungkin di penerapan sistem informasi pada perusahaan Apple ini, saya akan mencoba menjelaskannya dengan cara bercerita. Di perusahaan Apple ini, para pegawainya itu hanya menggunakan produk dari Apple itu sendiri. Nah, kenapa gitu? Karena yang pertama, itu dari perusahaan Apple ini sendiri, dia itu menggunakan sistem informasi yang dapat membedakannya dari produk-produk yang lain. Bedanya terdapat dari server yang mereka miliki gitu. Ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan di perangkatnya Apple, tapi tidak bisa dilakukan di perangkat-perangkat lain. Selain itu, untuk dalam penerapan sistem informasi di perusahaan Apple ini, setiap pegawai difasilitasi dengan produknya Apple sehingga setiap interaksi digital yang dilakukan karyawan terekam dalam server khusus miliknya Apple gitu. Nah, sebagaimana telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa perangkat dari Apple ini mereka tergolong aman gitu dari bahaya-bahaya seperti virus dan malware lainnya yang dapat membahayakan terutama dalam performa perusahaan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan produk Apple ini secara keseluruhan untuk mendukung performa dari perusahaan mereka. Mungkin hal seperti itu yang dapat saya sampaikan dalam penerapan sistem informasi ini. Selanjutnya, sebagaimana visi yang telah disampaikan oleh perusahaan Apple itu tadi, bahwa Apple di setiap meja. Hal itu sebenarnya merupakan satu hal yang menurut kami, hal yang mungkin terjadi. Karena ketika seseorang memiliki satu produk Apple, itu seperti ada bisikan untuk mempunyai produk yang lainnya. Seperti contoh, misalnya seseorang mempunyai produk handphone yaitu iPhone. Untuk mendukung performa kinerjanya dia dalam melakukan aktivitas-aktivitas kerja ataupun sehari-hari, itu seperti dia itu harus mengharuskan untuk memiliki perangkat-perangkat yang lainnya untuk mempermudah kinerjanya, seperti Apple Watch, seperti iPad, seperti MacBook-nya, dan lain-lainnya. Karena mereka itu terintegrasi dalam satu server. Hal seperti itulah yang menjadi nilai plus dari Apple ini sendiri. Mungkin sekian dari penerapan sistem informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Renda. Kepada Ibu Renda dipersilakan. Oke, terima kasih Lutfi. Selanjutnya kita akan kembali ke slide untuk dijelaskan kembali lebih jelas oleh Naura Nazifah. Nah, baiklah, saya di sini akan membantu menjelaskan tentang teknologi yang ada di perusahaan Apple. Yang pertama itu ada Safari. Nah, Safari ini merupakan browser khas yang dimiliki oleh Apple. Safari bisa memonitor password yang disimpan pengguna untuk berjaga-jaga apabila passwordnya dibobol. Nah, selain itu, di Safari ini juga ada tombol privacy report yang akan memberitahu data apa saja yang sudah dilacak di situs yang baru saja kita kunjungi. Nah, yang kedua itu ada Mac Catalyst. Mac Catalyst ini adalah pengembangan dari aplikasi iPad yang dapat mengintegrasikan aplikasinya di komputer Mac. Aplikasi ini hadir dengan membawa tampilan yang lebih segar dan menawarkan kemudahan bagi penggunanya. Selanjutnya pada iPad OS 14 yaitu menulis menggunakan Apple Pencil dengan menawarkan bidang permukaan yang luas. Seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini banyak orang-orang yang menggunakan iPad untuk menggambar sketsa maupun sekedar menulis. Nah, keunikan dari iPad OS 14 ini dia bisa mendeteksi tulisan tangan pengguna dan mengubah menjadi teks. Teks tersebut dapat disalin dan ditempel pada aplikasi iMessage serta browser dari Safari. Nah, selanjutnya yaitu ada timer pada WatchOS 7. Nah, WatchOS 7
Apple ini menghadirkan sejumlah pembaruan yang sistem operasi watchOS 7 ini wearable Apple Watch. Salah satunya adalah fitur timer. Selain fitur timer ini, dengan mengunduh aplikasi tambahan pada perangkat iPhone, penggunaan Apple Watch ini dapat melacak dan mengatur rutinitas waktu tidur mereka. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om. Shalom.